Kalau kita perhatikan di ayat ke-28, di sana dikatakan setelah Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah, Allah menyuruh manusia beranak cucu, nggak ada KB, betul tidak? Memenuhi bumi, sehingga tujuan Allah menyebarkan manusia kemana-mana supaya bumi penuh apa? Kemuliaan Allah. Oleh sebab itu setiap kali kita menyanyi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, itu adalah tujuan Allah di dalam menciptakan manusia, betul tidak? Saya mau bertanya, kapan manusia berhenti memuliakan Allah? Sejak kapan? Tidak jauh dari Kejadian 1, hanya berapa pasal, betul tidak? Di pasal 3, di sana dikatakan apa? Manusia berdosa. Waktu manusia berdosa, Roma 3 ayat 23 mengatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang menjadi masalah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Allah merencanakan jauh sebelum kita memikirkan Dia, Allah mengutus siapa? Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Tujuan utama di dalam sudut pandang Allah adalah supaya kita dipulihkan. Yang tadinya mencuri kemuliaan Allah, yang tadinya tidak bisa memuliakan Allah karena keberdosaan kita disingkapkan kembali untuk apa? Hidup memuliakan Allah. Oleh sebab itu, apa yang saya bagikan adalah unveiling glory. Nah, di dalam lagu ini sebetulnya from glory to glory. Semakin indah dia mengubahku, ubahku. Karena waktu saya tidak akan mengajarkan, lagu ini indah sekali. Setiap saat kita serupa dengan gambarnya. Saya ingin menceritakan betapa menyedihkan dewasa ini. Tubuh Kristus yang disebut gereja mengalami penyakit yang akut, yang tanpa sadar, tanpa dirasa oleh tubuh itu, sampai akhirnya kalau kanker itu stadium 3, stadium 4, dan tidak berdaya. Ini yang disebut dengan apa? Penyakit miologi. Nah, saudara, saya membawa satu sharing dengan analogi sikap hati seperti meong dan dogi. Siapa yang pernah memelihara dogi di sini? Ada nggak? Angkat tangan. Lumayan banyak ya, saya juga pernah. Kalau ada yang pernah punya pengalaman memelihara dogi, pasti bisa mengamini apa yang saya bagikan. Tapi yang belum juga pasti, karena di dalam perbedaan sikap hati, dogi dan meong itu sangat berbeda sekali. Siapa yang punya kucing? Ada yang pernah? Tidak ya? Oh, ada juga ya, Pak Widodo. Nah, ini hanya analogi, jangan dipikirkan ya. Jadi jangan dipikirkan, minta maaf nih, kalau di Sumatera Utara kan disajikan ya, RT, RW atau lurah, saya tidak tahu. Ini tidak. Jadi ini saudara berpikir bahwa kucing dan anjing ini adalah binatang peliharaan yang sangat dekat dengan tuannya, betul tidak? Nah, saudara, kita perlu bertanya tentang Alkitab. Siapa tokoh utama di dalam Alkitab ini? Kalau saudara survei di gereja atau kepada siapapun, siapa yang menjadi tokoh utama di dalam Alkitab ini? Jawabannya apa? Yesus. Siapa yang tadi jawab Yesus? Ibu ya? Setuju? Allah yang menjadi tokoh utama, setuju nggak? Karena ini bukunya dia, betul tidak? Jadi, saudara, sebetulnya kalau saudara survei di gereja, siapa sih yang menjadi fokus utama di dalam Alkitab? Jawabannya Allah, betul tidak? Tapi saudara akan kaget, di dalam kenyataan, fakta hidup bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama, betul Allah yang menjadi fokus utama. Saudara kalau nonton film, jagoannya selalu kita fokuskan kepada dia, betul tidak? Jadi kalau Alkitab fokus utamanya Allah, seharusnya sikap hati waktu kita melihat Alkitab adalah kita bertanya, karena dia yang jadi fokus. Apa yang Allah dapatkan, betul tidak? Karena dia yang jadi fokus. Apa yang Allah dapatkan waktu menciptakan manusia atau dunia serta isinya? Dia dapat apa? Apa yang Allah peroleh waktu Yesus mati di atas kayu salib? Apa yang Allah peroleh waktu umatnya kembali ke hadirat Allah, memuji memuliakan dia? Tadinya berdosa tidak bisa memuliakan. Apa yang Allah peroleh waktu dia bertobat? Apa yang Allah peroleh waktu kita taat kepada firman Tuhan? Itu yang harusnya kita sikapi kalau Allah menjadi fokus utama. Nah, kemungkinan kedua adalah manusia atau orang menjadi fokus utama. Sehingga pertanyaannya berbeda. Sikap hatinya akan bertanya, apa yang aku peroleh? Apa yang aku dapatkan?
Apa sih kaitannya ciptaan Tuhan dengan saya? Apa yang saya dapatkan waktu Yesus mati di atas kayu salib? Saya dapat apa kalau taat kepada firman Tuhan? Itu kalau manusia menjadi fokus utama. Beda sekali pertanyaannya. Nah saudara, siapa yang menjadi pusat atau tokoh di dalam hidup kita? Aku atau Allah? Ini perlu dipertanyakan dalam hidup kita, saudara. Saudara percaya atau tidak, teman saya Nelson ini dari KL, dia baru membagikan 2 hari yang lalu tentang habits ya. Minggu lalu waktu hari Jumat, bahwa kita harus memikirkan hidup itu seperti garis yang panjang, yaitu eternity, kekekalan, bukan hanya pendek atau titik, betul tidak? Jadi saudara, siapa yang menjadi fokus utama di dalam hidup kita ini? Nah, untuk mengetahuinya cukup dengan 2 pertanyaan kita bisa tahu. Coba saudara tanyakan kepada teman-teman kita orang Kristen ya. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Biasanya jawabannya apa? Untuk menebus dosa manusia. Jadi fokusnya manusia atau Allah? Manusia kan yang jadi fokusnya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Manusia jadi fokusnya. Nah saudara, inilah berarti fokus utamanya bukan Allah, manusia, betul tidak? Nah saudara, di dalam hidup kita punya saringan instan di sini. Pikiran kita ini sebetulnya punya filter. Semua informasi yang masuk, baik hal rohani, musik, tentang segala-galanya yang kita pikirkan, selalu kita bertanya, apa yang saya peroleh? Aku, itu yang menjadi natur manusia, betul tidak? Apa yang saya dapatkan? Nah, apa yang Allah dapatkan dari kematian Yesus? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita menjadi anak Allah, betul tidak? Jadi Allah dapatkan siapa? Kita. Allah dapatkan saya. Tanpa sadar sebetulnya kalau kita melihat Alkitab dengan teliti, dengan dalam, bukan prioritas Allah mendapatkan kita. Allah mendapatkan kemuliaan, hormat, pujian, penyembahan, bahkan ketaatan dari anaknya yang rela mati di atas kayu salib. Itu yang Allah dapatkan dengan maksimum. Nah saudara, ini yang saya alami. Pertanyaan kedua ini, apa alasan utama kita tidak ingin orang yang kita kasihi masuk ke neraka? Saya waktu lahir baru, waktu SMA, saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, ayah saya belum kenal Kristus. Kalau suatu hari dia mati, dia akan masuk kemana? Neraka. Puluhan tahun saya berdoa demikian, susah. Saya tidak mau ayah dan ibu saya yang saya kasih menderita selama-lamanya. Jadi doa saya fokus kepada manusia atau kepada Allah? Manusia yang saya fokuskan, betul tidak? Padahal saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 30 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Kalau kita perhatikan ayat ini, Daud jauh lebih khawatir Allah tidak ditinggikan, Allah tidak dimuliakan dibandingkan dirinya akan masuk ke dalam lubang kubur. Jadi fokus Daud kepada Allah atau kepada manusia? Dia berfokus kepada Allah, betul tidak? Ya Allah, kalau aku nanti masuk ke dalam lubang kubur, siapakah yang akan memuliakan engkau? Karena engkau menciptakanku serupa dengan gambarmu. Daud mengerti sekali, saudara. Jadi apakah Yesus terutama berfokus kepada kita sebagai manusia atau kepada Bapaknya? Nah saudara, kita perhatikan di dalam apa yang dialami oleh Paulus di dalam Roma 15 ayat 8 dan 9. Paulus mengatakan demikian. Karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Apakah Paulus mengatakan kedatangan Yesus ke dunia untuk supaya bangsa-bangsa agar tidak masuk neraka? Betul tidak, saudara? Betul nggak ayat ini mengatakan kedatangan Yesus supaya orang-orang itu jangan sampai binasa di neraka? Ternyata salah, saudara. Ini yang dimaksudkan Paulus. Mari kita bersama-sama. Kedatangan Yesus untuk memungkinkan memuliakan Allah karena rahmat-Nya.
Saudara nanti bisa baca ulang di Alkitab saudara, Roma 15, 8 dan 9. Kehadiran Yesus itu supaya bangsa-bangsa kembali memuliakan Allah karena kasih karunia yang sudah diberikan kepada mereka, yaitu keselamatan yang mengakibatkan mereka kembali untuk memuliakan Allah. Aspek masuk ke neraka itu adalah aspek karena dosa sudah ditebus. Karena hukuman dosa adalah maut, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak akan masuk karena dia sudah membayar dengan lunas. Itu hanya dampak, saudara, hanya efek, bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kehadiran Yesus di dunia supaya setiap kita suku bangsa kembali memuliakan Allah. Nah, saudara, siapa yang menonton di sini film The Passion of Christ? Ada nggak angkat tangan? Yang belum angkat kaki. Oh, enggak. Pasti semua sudah nonton ya. Bayangkan coba, waktu Yesus sebelum naik di atas kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani ya, dan dia dengan gentar, Alkitab mengatakan sampai dia mencucurkan apa? Darah dan keringat. Saudara, itu kegentaran anak manusia yang akan memikul dosa di atas kayu salib. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 27, 28 mengatakan demikian. Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Apakah Yesus mengatakan di dalam doanya demikian? Susah, Bapa selamatkanlah umat yang berharga dari neraka karena mereka tidak layak mendapatkan hukuman kekal. Apakah doa Yesus semacam itu, susah? Tidak. Waktu dia berdoa, apa yang dia doakan? Bapa, dipermuliakanlah namamu. Ya Bapa, dipermuliakanlah namamu. Waktu dia berdoa sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia memohon kepada Bapaknya, betul tidak? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Apakah Yesus berfokus kepada dirinya atau kepada Bapaknya? Kepada siapa ya? Kepada Bapa di surga. Jelas sekali saudara, Yesus mati di atas kayu salib supaya kemuliaan Bapa dinyatakan kembali oleh umat ciptaannya. Nah, kata mulia saudara, di dalam bahasa Ibrani adalah kavod, yaitu bobot sosial, reputasi berhubungan dengan satu reputasi. Kemudian yang namanya doksa itu memancarkan, yaitu memantulkan. Jadi mulia, kata mulia itu berarti saudara, kalau saudara dan saya memuliakan Allah, berarti membawa kemasyuran nama Bapa di surga, betul tidak? Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa kita diselamatkan, supaya kita kembali dimampukan untuk memuliakan Allah, memasyurkan nama Tuhan. Saudara perhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, berkali-kali Tuhan marah kepada bangsa Israel, betul tidak? Mau membinasakan. Musa berkata demikian, ya Tuhan, bagaimana reputasimu di hadapan bangsa-bangsa lain kalau engkau memusnahkan bangsamu sendiri? Berarti apa? Musa mengerti bahwa Allah memilih Israel untuk apa? Supaya menjadi bangsa pilihan yang memuliakan Allah dan membuat bangsa lain mengenal Allah Israel. Itu tujuannya. Nah saudara, kata mulia yaitu meninggikan, memasyurkan, mengembalikan satu posisi, yaitu reputasi Allah kembali dimuliakan di dalam diri orang-orang percaya, saudara dan saya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan reputasi dan kemasyuran Allah terhadap umat-umat yang ditebus dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, di sini ada teman saya juga, saya sudah terlibat 15 tahun di dalam bukan ya. itu Evangelism Explosion, itu penginjilan pribadi. Bagaimana kita memperkenalkan Injil supaya kasih Tuhan agape itu dikenal oleh orang yang belum mengalami pemulihan, supaya mereka hidup kembali dipulihkan untuk apa? Memuliakan Dia. Saudara, saya mau bertanya, berapa kali kita diselamatkan ketika kita menerima Kristus? Satu kali, betul tidak? Untuk selama-lamanya. Berapa kali kita memuliakan Allah sebelum kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka? Berapa kali? Hanya satu kali? Dua kali? Berapa kali?
Yang sudah sikat gigi boleh merespon. Berapa kali? Hah? Selamanya, betul tidak? Kita ini sedang persiapan untuk kekekalan, betul tidak? Hidup yang sementara ini jangan disia-siakan. Coba kebayang Pak Her, Pak Riyadi, kalau kita misalnya ya belum memuliakan Allah di dunia ini, terus di surga, wah kenapa orang-orang bisa memuliakan Allah dengan enak? Kita jadi linglung, betul tidak? Kitanya yang rugi. Jadi sebetulnya kemuliaan Allah dinyatakan itu harus di dalam seluruh aspek hidup kita, bukan hanya di gereja. Keluarga kita untuk memuliakan Allah. Waktu anak dilahirkan, kita membesarkan anak untuk memuliakan Allah. Pekerjaan yang Tuhan percayakan itu bukan secara kebetulan. Itu dipakai untuk apa? Memuliakan Allah. Aspek hidupnya adalah totalitas. Nah, saudara, saya akan lanjutkan. Yesus mati di atas kayu salib itu betul untuk menebus dosa manusia. Tetapi yang utama adalah supaya kemuliaan daripada Bapa dinyatakan melalui orang-orang yang ditebus. Nah, sebelum Yesus disalib, Yesus terus saudara perhatikan dalam Alkitab, dia berfokus kepada siapa? Bapaknya, betul tidak? Aku menjalankan kehendak Bapa di surga. Waktu dicobai oleh iblis, apa yang dia katakan? Ada tertulis, betul tidak? Apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak manusia atau iblis. Jadi tergantung siapakah tokoh utamanya di dalam Alkitab ini, kita memiliki dua macam sikap hati yang berbeda. Yaitu sikap hati seperti Dogi dan Meong yang saya katakan gitu, sikapnya berbeda sekali. Nah, saudara, kucing dan anjing merupakan dua binatang kesayangan di mana-mana yang populer, betul tidak? Saudara, kalau ke Tiongkok, saudara bisa kaget karena mereka ekonominya sudah bagus ya. Hampir orang-orang punya itu bawa kucing atau dogi, dan itu tidak murah. Nah, saudara, ini adalah anjingnya Bob Sjogren, mentor saya yang mengarang ini ya. Di Amerika, coba, saya punya teman, kalau dia 3 minggu cuti dari perusahaan, dia pulang ke Indonesia, saya pernah dibawa, anjingnya itu ditaruh di hotel dogi, bayangkan coba, ber-AC lagi, dibeliin asuransi lagi. Saya ngomong ke istri saya waktu itu, kita aja di sini nggak ada asuransi, dogi aja dibeliin asuransi, saking dia merasa bahwa merupakan anggota keluarga daripada suami istri itu. Teman saya waktu itu belum punya anak, tidurnya aja suka sekamar, bayangkan coba, saking dekatnya. Nah, coba di Amerika nih, kalau dia punya dogi seperti ini, dia juga dikeriting mirip-mirip begitu. Nih, kalau personalitinya, kalau hidungnya gini, juga pilih doginya yang mirip dengan personalitinya. Demikian juga dengan ibu ini ya. Kalau orangnya serius gitu ya, dia pilih doginya seperti ini tuh. Kalau serius. Kadang-kadang personalitinya itu dimiripin gitu ya. Demikian juga kucing. Nah, saudara, kucing dan anjing sangat berbeda sekali waktu menghampiri kita ya. Siapa yang punya dogi pasti punya pengalaman. Saya pernah punya dogi. Belum saya masuk ke pekarangan rumah, baru di depan rumah ya, itu belum dibuka pintunya. Wah, dogi saya udah loncat-loncat. Waduh, saya senang sekali mau ketemu dengan Tuhan saya. Seharian saya nggak ketemu. Begitu saya buka pintu, apa yang terjadi? Wah, dia memeluk dan dia mencium kaki saya. Nah, saudara, itu dogi, pengen dekat dengan tuannya, betul tidak? Nah, coba kalau kucing, apa yang terjadi? Kalau tuannya pulang, apa yang terjadi, saudara? Dia lagi tidur di sofa kesayangan kita, mungkin lagi enak gitu ya. Kita mungkin nutupin pintu agak kencangnya, bluk gitu. Bosan dia lagi pulang katanya. Nggak ada efek terhadap kucing. Kadang-kadang dia lagi ada kebutuhan, dia datang ngelendot kaki tuannya. Itu kalau ada kebutuhan, namanya kan manja kan kucing kan, mandi jarang kan. Nah, saudara, jadi beda sekali dengan dogi. Dogi itu selalu rindu kepada tuannya. Jadi ada lelucon mengenai perbedaan dua sikap hati daripada binatang ini. Nah, kalau anjing bisa berkata kepada tuannya, dia akan berkata demikian. Oh, engkau memberiku makan, engkau mengelusku, engkau memberiku tempat, engkau mengasihiku. Oh, engkau pasti adalah Allahku, engkau adalah Tuhanku, Tuanku. Sedangkan kucing berkata, kau memberi makan, kau mengelusku, kau memberiku tempat, kau mengasihiku. Aku yang jadi tuannya, aku yang jadi bosnya, aku yang jadi Allahnya. Saya yang menentukan, engkau yang harus nurut saya.
Nah, lelucon ini merupakan sikap hati orang Kristen yang berbeda. Yang pertama mengatakan, oh engkau adalah Tuanku, engkau adalah Allahku, aku yang harus taat kepadamu. Yang satunya lagi, aku yang jadi bosnya. Kalau saya berdoa pasti kamu harus memenuhi kebutuhan saya, begitu ya. Nah, kucing tidak benar-benar berkata, aku pastilah Allah, karena mereka tahu Alkitab tidak mengatakan demikian. Tetapi di dalam sikap hatinya, non-verbal, apa yang mereka katakan? Semuanya, segala hal adalah untuk kita. Bahkan Yesus mati pun bagi kita, bahkan Allah pun eksis itu karena kita. Nah saudara, gereja memenuhi kebutuhan saya, Yesus mati menyelamatkan saya supaya saya tidak masuk ke neraka gitu ya. Malaikat memberikan puji-pujian supaya saya bersuka cita. Semuanya fokus kepada me ya, miau gitu akhirnya. Nah ini adalah sikap hati yang sangat berbeda sekali. Jadi di dalam sikap hati orang Kristen ada satu pertentangan selalu. Apakah sikap hati itu pengen dekat kepada Allah atau kepada diri sendiri? Fokusnya kepada Allah atau kepada diri sendiri. Nah sulit sekali membedakan antara sikap hati kedua binatang ini, saudara. Ini bukan binatang, sikap hati orang Kristen, saudara. Jadi kita analogi ya. Kenapa sulit sekali? Karena kedua-duanya mengundang Yesus yang sama. Mereka juga dibaptis di gereja yang sama. Keduanya juga pergi ke gereja yang sama, tidak berbeda. Keduanya juga melakukan saat teduh membaca Alkitab yang sama. Terbitan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia tidak berbeda. Keduanya juga berdoa kepada Allah yang sama, mencari Allah, dan tingkah lakunya terlihat seperti orang Kristen. Nah, saudara, semuanya itu sama. Di mana letak perbedaannya? Hanya satu. Di sini, di dalam hati. Jadi ada pepatah yang mengatakan dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalam hati siapa tahu. Nggak ada yang kita tahu hati manusia, betul tidak? Nah saudara, kita sebagai manusia seringkali menilai manusia itu hanya tampak luar, begitu. Tapi Allah menilai sampai kedalaman hati manusia. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan bahwa betapa liciknya manusia. Saudara, kita nggak ada yang tahu di kedalaman hatinya. Jadi pengajaran malam ini sebetulnya bukan saya mengajak saudara nanti pulang ke gereja masing-masing ngelihat, pantas teman saya itu meong tuh yang satu itu. Apalagi yang Ono tuh, Ono itu tuh, wah kucingnya kucing garong lagi. Jadi saudara, menurut Al-Firman Tuhan di dalam Ibrani, kita tidak punya hak untuk apa? Menghakimi orang lain. Yang berhak menghakimi adalah Allah sendiri. Saya jujur waktu hampir 14 tahun yang lalu saya dapat pengajaran ini. Saya dengan istri saya waktu pulang ke rumah naik mobil, saya menangis di hati. Kenapa? Wah, selama ini saya baru sadar, saya jadi orang Kristen, saya juga melayani. Tapi fokus saya masih kepada siapa? Diri sendiri. Pengakuan, pengen sesuatu, pengen kelihatan baik dan sebagainya. Jadi saudara, pengajaran ini bukan dimaksudkan untuk orang lain. Kalau kita disadarkan betapa bahagianya kita sebelum kita bertemu muka dengan Kristus, betul tidak? Karena kita ini sedang dipersiapkan. Hati kita yang murni ini sedang mengalami pembentukan, persiapan nanti kita bertemu muka dengan Kristus dan selama-lamanya memuliakan Dia. Nah saudara, di dalam sikap hati yang berbeda, mari kita lihat beberapa evaluasi saudara. Kucing dan anjing ini perbedaannya sangat ekstrim sekali ya. Di dalam jantung atau hatinya, dogi selalu denyutnya adalah ingin rindu memuliakan Dia, memuliakan Allah. Nah, sedangkan kucing itu seringkali hanya fokus kepada berkat-berkatnya. Saudara, saya punya teman yang dulunya pemakai narkoba luar biasa berat. Setelah bertobat, Tuhan pulihkan, luar biasa dipakai untuk pelayanan khususnya ke kaum muda. Dia sering diundang keluar kota, dan waktu itu dia cerita satu hal yang menarik kepada saya begini. Setiap kali saya keluar kota diundang, saya selalu telepon istri saya. Dia kalau telepon istrinya, selalu anaknya yang masih 4 tahun itu, "Mama, aku pengen ngomong sama papa." Ya pasti dikasih nama mamanya. Saudara tahu pertanyaan apa yang dia tanyakan?
Papa pulang berapa hari lagi? Oh, Papa 3 hari lagi. Nah, dia hitung-hitung. Setelah hitung, besokannya dihitung, wah 2 hari lagi. Tiba hari hanya, bel bunyi, dia tahu bahwa itu papanya pulang. Ma, aku yang buka pintu, katanya. Wah, anak ini senang sekali. Ore, Papa pulang, buka pintu. Saudara tahu pertanyaan apa yang dia tanya? Papa bawa apa buat saya? Oh, Papa bawa ini, nak. Dia bawa, keluarin kadonya. Papa bawa kado buat kamu. Baru di depan pintu, susah. Begitu dikasihin, langsung dia sambar masuk ke kamar. Dia membuka kadonya, menikmati kadonya itu. Boro-boro papanya dipeluk, ditanya, enggak. Jadi dia cerita ke saya, anak saya bukan merindukan saya. Merindukan apa? Kadonya. Nah, sikap hati kucing seperti itu kepada Tuhan. Dia bukan rindu sumbernya, tetapi hanya dampak-dampak efek sampingannya, begitu ya. Nah, saudara, sikap hati yang berbeda, kucing dan anjing punya motivasi yang berbeda untuk masuk surga. Kalau surga ada di sebelah kanan saya, neraka ada di sebelah kiri, dia menghadap ke neraka. Oh, neraka, wah, saya tidak mau dihukum selama-lamanya di sana. Saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau dihukum selama-lamanya. Oleh sebab itu, katanya kalau jadi orang Kristen, saya mati masuk surga. Lebih baik saya jadi orang Kristen. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya dirinya selamat saja. Nah, jadi kekhawatirannya adalah tidak ingin masuk neraka. Nah, tetapi di dalam sikap hati Dogi berbeda sekali. Dia mengarah ke arah surga. Dia melihat, wow, surga yang begitu luar biasa. Dia jatuh cinta kepada Allah dan dia jatuh cinta kepada kemuliaannya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam pengertian pengajaran ini, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan adalah jatuh cinta kepada Yesus dan jatuh cinta kepada kemuliaan Allah. Waktu orang yang betul-betul lahir baru ditebus, dia akan dipenuhi oleh kasih Kristus, betul tidak? Saudara, di sini siapa yang pernah jatuh cinta? Ada enggak? Oh, semua ya, tidak dijodohin ya Pak Herian? Oke. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Selalu mengenang kekasih itu siang dan malam, betul tidak? Mau makan, mau tidur, Hani, selamat istirahat. Selalu rindu kan? Seharusnya itu yang menjadi sikap hati orang Kristen, betul tidak? Jatuh cinta kepada Yesus dan jatuh cinta kepada kemuliaannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus perumpamaan tentang harta terpendam. Mari kita baca bersama-sama. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Orang yang sedang di ladang orang lain, tahu-tahu, ada benda keras nih, dia buka tanahnya, ada harta yang terpendam. Saudara, kalau nonton film Aladin dan sebagainya, kan yang diburu harta yang terpendam di mana kan ditemukan. Ini menemukan harta karena itu bukan ladang dia cepat tutup. Dia kembali ke rumahnya, menjual semua harta miliknya, kembali kepada yang punya ladang itu. Semua uangnya diserahkan. Kenapa, saudara? Karena ada harta yang terpendam. Jadi menemukan Kristus, waktu orang betul-betul menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya Allah itu merupakan harta satu-satunya yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, di sini ada amin ya, karena yang ada Ahok di Jakarta. Ya, di sini masih amin ya. Kalau di Jakarta ada amin, nggak ada Pak, adanya Ahok katanya. Nah, saudara, di dalam pengertian ini adalah apa? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai harta satu-satunya, saudara tidak akan tergiur oleh apapun yang sementara, betul tidak? Karena hidup kita adalah garis yang panjang, bukan titik yang sangat singkat. Jadi ini yang harus kita pahami. Ketika kita menerima Kristus, harusnya dia menjadi harta satu-satunya. Saya berani mengatakan saudara lebih beruntung daripada Bill Gates, Steve Jobs yang kekayaannya berlimpah tapi meninggal tanpa Kristus. Kita lebih beruntung walaupun kita tidak sekaya dia, betul tidak? Karena harta di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan berikan karena Yesus menjadi harta kita. Jadi bagi anjing, satu sukacita yang luar biasa ketika berjumpa dengan Yesus.
dan jatuh cinta kepada dia. Bagi kucing hanya kelegaan. Nanti saya mati tidak masuk neraka, saya punya kafling di surga. Cuman puas begitu saja. Nah, saudara, perbedaan lain di dalam ketaatan. Dua-duanya ingin belajar ketaatan sampai pergi ke sekolah ketaatan. Coba kita lihat, ya, tuh di sini. Di mana letak perbedaannya? Coba. Kalau sikap hati dogi, siapa yang pegang kendali? Tuannya atau doginya? Tuannya kan? Kucing siapa yang pegang kendali? Kucingnya. Jadi di dalam sikap hati kucing, makanya duduk di kepala, dekat kepala, coba, oh pelayanku. Kalau dia di sini, dia ngomong, oh dia adalah tuanku. Kalau dogi berbeda, dia sangat rendah hati, humble. Jadi yang menandakan adalah apa? Ketulusan hati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam sikap hati dogi itu manusia yang terus belajar taat kepada Tuhan. Di dalam sikap hati manusia, Tuhan, aku sudah melayani, Tuhan, aku sudah ini, Tuhan, harusnya Engkau memberkati aku. Apa pokoknya yang ngatur kitanya, bukan Tuhannya. Perbedaan lain dalam saat teduh, ya. Kalau di sini katakan, Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan yang paling tinggi dalam hidupku. Jadi waktu baca Alkitab bukan ditafsirkan untuk fokus kepada diri sendiri, tetapi dia melihat, ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sungguh-sungguh menjadi pelita di dalam hidup saya hari lepas hari. Waktu keluar rumah, dia mengatakan, Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan waktu saya ada di kantor, waktu saya melakukan transaksi dengan klien, waktu saya berhubungan dengan orang lain, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Nah, ini yang digumuli oleh dogi. Nah, bagaimana kucing waktu ada waktu baca Alkitab dan berdoa, bagaimana sikap hatinya? Sini. Nothing hard, of course. Just the easy stuff. Your glory? What? Why? Why? No, later, Lord. Let's get back to my list first. It's about me, God. What I like, what I want, don't really care what you want. Tentu kucing tidak bersatu dengan katalog ini, hanya menunjukkan doa yang dia doakan. Tuhan, berkati saya. Tuhan, tolong nanti kalau ujian, apa yang saya pelajari itu yang keluar. Padahal belajarnya baru jam 11 malam gitu ya. Tuhan, saya ingin supaya pekerjaan saya betul-betul saya dapat gaji yang lebih besar dan sebagainya. Jadi saudara bukan memikirkan, ya Tuhan pakai aku untuk kemuliaan-Mu, tetapi biarlah berkat-berkat itu mengalir terus di dalam hidup saya. Nah, kembali lagi di dalam sikap hati. Ini yang menjadi pergumulan di dalam setiap orang percaya, ya. Mengapa seringkali kita memiliki sikap hati seperti meong, saudara? Nah, kalau